Seumpama biji sesawi yang ditaburkan di... Shalom saudaraku yang kasih Tuhan, kembali kita dalam renungan pagi hari ini, khususnya di tahun 2021 ini. Kita mau melalui dengan satu kebenaran firman Tuhan. Saya kumpuli untuk beberapa hari, saya renungkan untuk beberapa saat, untuk apa yang bisa dilakukan atau dibuat di tahun 2021 ini. Tapi selalu harapan saya bahwa sudah diberkati Tuhan dan tetap bersungguh-sungguh di dalam melayani Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, tak lupa juga saya mengucapkan selamat tahun baru 2021. Ayat firman Tuhan saya ambil dalam Yosua 1 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Dikatakan, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Saudaraku yang kasih Tuhan, kondisi pada waktu itu memang cukup pelik. Kenapa saya katakan demikian? Karena hampir sekian puluh tahun bangsa Israel ini dipimpin oleh Musa dalam sebuah perjalanan dengan kondisi yang sangat-sangat sulit, menyeberangi sungai Yordan, dan banyak hal mereka alami. Ketergantungan kepada Musa menjadi bagian yang dia miliki atau bangsa Israel miliki pada waktu itu. Tetapi saudara kasih Tuhan, kisah itu menjadi pelik karena firman Tuhan berkata, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati. Situasi itu menjadi sangat pelik karena pemimpin itu mati, tidak ada lagi. Tidak ada lagi tahu apa yang harus diperbuat, apa yang harus dilakukan. Saudaraku kasih Tuhan, kondisi yang seperti ini kadang-kadang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tahun demi tahun kita lalui, hingga kita pun telah meninggalkan tahun 2020. Dan tahun 2021 ini kita tidak tahu apa yang harus kita perbuat dengan kondisi yang bukan menjadi mudah tetapi menjadi sulit, saudaraku. Semakin sulit. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, di tengah-tengah kesulitan ini, lalu Tuhan berfirmanlah kepada Yosua, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa Israel menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Satu perintah yang Tuhan sampaikan kepada Yosua adalah untuk bersiap segera untuk berangkat. Otomatis apa yang dilakukan, yang diperintahkan Tuhan kepada Yosua bukan untuk mundur, tapi untuk maju, untuk meneruskan perjalanan, bukan berhenti, bukan mundur tapi maju. Di dalam maju ini bukan menyimpang ke kiri atau ke kanan, tapi lurus. Yang dikatakan bahwa engkau harus menyeberangi sungai Yordan. Dia tidak menyimpang ke kiri, ke kanan, menghindari sungai Yordan, tetapi harus menyeberangi. Kondisi yang sama harus terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya, bahwa di tahun 2021 ini kita tidak harus mundur, kita tidak harus menyimpang ke kiri, ke kanan, tapi kita meneruskan perjalanan. Kemana? Ke satu bagian yang Tuhan janjikan. Jadi tahun 2021 kita harus berangkat untuk maju sesuai dengan rencana Tuhan. Untuk apa? Untuk menerima janji Tuhan, untuk menerima tanah yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel. Hal yang sama juga harus terjadi dalam kehidupan kita di tahun 2021 ini. Kesulitan memang ada, problema memang ada, tetapi kita tetap harus maju dengan tidak menyimpang ke kanan ke kiri, tetap di dalam jalur Tuhan,
untuk menerima janji Tuhan, menerima apa yang Tuhan ingin berikan kepada saudara dan saya. Harus berangkat, bukan berhenti. Jadi setiap kita pada tahun 2021 ini, kita harus bersiap sedia untuk maju berjalan di dalam jalur Tuhan, supaya kita bisa menerima apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Setiap kita mesti maju, tidak mundur, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, tapi tetaplah dan fokus dalam jalur Tuhan, sekalipun itu harus menyeberangi Sungai Yordan. Tahun 2021 ini kita tidak bersandar kepada orang lain. Setiap kita harus memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Itu yang saya sampaikan hari ini, dan kita akan jumpa esok pagi, dan kita akan menikmati berkat Tuhan lagi dalam kisah perjalanan di akhir zaman. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini, biarlah setiap kami mau berangkat untuk maju, tidak mundur, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, tapi berjalan dalam jalur Tuhan untuk menerima perjanjian Tuhan, menerima apa yang Tuhan janjikan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati, sampai jumpa.